Assalamualaikum teman-teman, halo. Perkenalkan, nama saya Milda Rizky Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mata kuliah Ekonomi Publik dengan tema teori pilihan publik. Di sini saya mengambil judul mekanisme publik untuk alokasi sumber daya. Apa sih yang dimaksud dengan teori barang pilihan publik itu? Nah, di sini kita akan membahas sedikit materi tentang ini. Teori pilihan publik berawal dari teori pilihan rasional yang menekankan bahwa masyarakat akan berperilaku untuk kepentingannya sendiri atau tujuan pribadinya itu untuk mengarah pada sektor pasar atau marketnya. Dalam teori pilihan publik, pendekatan dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan yang bersifat publik. Teori pilihan publik ini tidak seperti pengeluaran dalam barang swasta yang konvensional yang ditentukan melalui sistem harga. Pengeluaran barang politik ditentukan melalui proses politik. Penentuan penyediaan barang publik melalui sistem mayoritas sederhana dapat menimbulkan masalah karena adanya atau paradoks, kecuali pada masyarakat yang sangat homogen di mana preferensi mereka semuanya itu sama, sehingga dapat dilakukan pemilihan secara aklamasi. Alternatif untuk penentuan pengeluaran barang publik ini ada teori pengeluaran pemerintah, yaitu teori yang sangat berguna untuk membahas penyediaan barang publik yang optimum dan secara bersamaan juga membahas mengenai alokasi pembiayaan barang publik antar anggota masyarakat. Teori ini tuh memiliki kelemahan, yaitu karena adanya teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Tidak tersedianya gambaran yang cukup dari proses politik. Keluaran dari proses politik dalam pandangan ini yaitu merefleksikan kekuatan politik dari kelompok kepentingan spesial. Nah, kelompok kepentingan ini tuh mempunyai power yang ditunjukkan melalui ada biaya yang rendah untuk memilih dan mendapatkan informasi, khususnya itu untuk pemilih yang mendukung aktivitas mereka. Mereka menyediakan informasi dan kadang juga menyediakan transportasi, perawatan anak, dan lain sebagainya. Penyediaan informasi bagi si politisi ini penyuapan baik dan secara langsung maupun tidak langsung kepada politisi. Pemerintahan yang efektif tergantung pada kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Produksi publik dan birokrasi monopoli alamiah. Produksi publik barang-barang swasta serta perbandingan efisiensi pada sektor publik dan swasta. Monopoli alamiah di sini tuh yang dimaksud tuh adalah produksi yang dikuasai oleh satu perusahaan karena banyaknya output yang diproduksi seiring dengan menurunnya biaya produksi. Maka perusahaan pada monopoli alamiah ini memiliki struktur biaya yang menurun. Ada beberapa pembatas yang mengakibatkan mengapa perusahaan pemerintah itu cenderung kurang efisien daripada perusahaan swasta. Namun ada beberapa pengecualian yang membuktikan ketidakbenaran pendapat tersebut. Sumber ketidakefisienan pada sektor publik, korporatisasi, dan perkembangan konsensus pada peran pemerintah dalam produksi ini tuh ada beberapa alasan mengapa pada tahap korporatisasi efisiensi sering tercapai. Nah, antara lain itu yaitu adanya kebebasan bertindak, perbedaan usaha, dan dana yang terbatas. Alasan lainnya itu jika tanpa motif keuntungan, maka pencapaian hasil itu akan tidak optimal. Para pekerja pada perusahaan pemerintah bekerja lebih baik setelah menjadi perusahaan swasta karena mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Peranan pemerintah dalam produksi itu merupakan debat yang tiada habisnya. Ada konsensus bahwa pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam produksi barang swasta umum, atau dapatkah tercapainya efisiensi dengan cara korporatisasi? Nah,
sangat sulit mengukur performa dari sektor publik dan sektor swasta, dan sangat tidak mungkin semua produksi itu akan dikompetisikan. Walaupun sudah ada beberapa yang saat ini mulai terbuka kompetisinya, misalnya tuh pada sektor komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Teori pilihan publik ini itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu teori pilihan publik normatif, biasanya terkait dengan isu-isu desain politik, aturan-aturan dasar politik, dan kerangka konstitusional, di mana proses politik berlangsung. Teori pilihan publik normatif terkait dengan analisis tentang sifat yang diinginkan dari sistem politik, misalnya pengaturan kelembagaan mana yang lebih efisien, yang lebih adil, atau yang lebih responsif. Nah, struktur pemerintahan bagaimana yang bisa menjaga pemusatan kekuasaan itu. Pendeknya teori ini yaitu berhubungan dengan kerangka kerja konstitusi yang mengambil tempat dalam proses politik. Yang kedua ada teori pilihan publik positif, tidak berbicara tentang nilai-nilai, melainkan lebih fokus pada upaya menjelaskan. Pilihan publik positif ini terkait dengan upaya menjelaskan perilaku politik yang dapat diobservasikan dalam istilah-istilah pilihan secara teoritis. Nah, yang sering dibahas dalam pilihan publik positif itu mengapa dan bagaimana orang membentuk hukum atau undang-undang, membentuk institusi politik, bergabung dengan kelompok, atau memilih. Nah, dengan kata lain, teori pilihan publik positif ini beroperasi pada wilayah dunia nyata. Asumsi umum yang dipakai dalam teori ini tuh ada 4 poin. Nah, yang pertama adalah kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi. Dan yang kedua, motif kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik. Yang ketiga, kecukupan kepentingan material individu yang sama memotivasi adanya perilaku politik. Dan yang keempat adalah di mana asumsi kecukupan kepentingan yang sama tersebut lebih mudah dipahami dengan menggunakan teori ekonomi neoklasik. Teori pilihan publik secara umum digunakan di banyak disiplin ilmu yang namanya itu berbeda, seperti public choice, ilmu politik, rational choice teori, ilmu ekonomi dan sosiologi, dan expect utility teori atau ilmu psikolog. Nah, pengertian rasionalitas tersebut diaplikasikan ke dalam beberapa konsep. Misalnya itu ada keyakinan, pilihan, tindakan, pola perilaku individu serta kelompok dan lembaga. Secara prinsip, teori pilihan publik tersebut memiliki tindakan manusia dalam pengertian ekonomi dan tidak terkait dengan nilai-nilai yang menuntun keputusan rasional. Alasan inilah yang dijadikan pertimbangan utama sehingga teori pilihan publik meletakkan individu sebagai bagian struktur sosial tertentu, sehingga perilakunya sebagian bisa ditebak dari kelompok sosial, politik, budaya mana yang ia berasal.
Nah, baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.